Mas, brand baru itu mending nembak target market low atau middle up? So, buat kalian yang punya pertanyaan seperti ini, nih aku kasih tahu jawabannya. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pertanyaan ini terdengar simple, tapi bisa sangat krusial untuk game plan suatu bisnis ke depannya. Dan kalau ada orang yang nanya ini ke aku akan jawab, ya aku harus lihat dulu, tergantung dia. Positioningnya dia sekarang seperti apa dan sumber daya yang dia miliki sekarang seperti apa. Baru aku bisa ngasih advice atau saran yang bagus buat yang nanya. Dan mungkin sekarang akan aku coba bedah secara gampang dengan bahasa yang simple tentang masing-masing segmen pasar ini atau target pasar ini. So, kalau gitu langsung aja kita mulai. Untuk target market menengah ke bawah, keunggulannya yang bisa kalian manfaatkan, pasarnya itu luas banget dan minat atau volume pembeli itu besar, harga sensitif. Kalau misalnya kalian bisa ngasih value bagus di harga yang terjangkau, pasti akan cepet dapat traction di situ. Lebih gampang masuk kalau modal terbatas dan mungkin buat teman-teman yang baru atau yang belum punya nama. Untuk tantangannya sendiri, persaingannya pasti ketat banget. Banyak pesaing yang main dengan harga yang miring, margin pasti bakalan kecil karena harus main di volume atau di quantity. Cenderung customernya itu kurang loyal karena tipikal orang-orang yang di segmen pasar ini, kalau misalnya ketemu harga yang lebih murah, dia pasti akan cari barang yang lebih murah gitu. Jadi gampang banget pindah atau nggak loyal lah, gampangnya seperti itu. Nah, untuk segmen ini cocok buat kalian yang bisa produksi dengan biaya yang rendah tapi kualitasnya tetap oke, siap bersaing di volume dan fast moving produk. Brand kalian ingin terlihat lebih casual dan merakyat. Nah, kalian bisa main di segmen itu, teman-teman. Nah, kita bahas dulu untuk keunggulan menengah ke atas ya untuk pasar di sini. Yang pertama, margin lebih besar. Kalian bisa sekali jual itu untung lumayan banyak gitu ya. Pasar lebih niche, lebih dalam dan bisa dibilang loyal. Kalau suka, mereka repeat order dan bangga pakai brand kalian. Kalian bisa main di storytelling, experience, dan lifestyle branding. Untuk tantangannya sendiri, kalian harus punya branding yang kuat dari awal sejak kalian mungkin merintis atau brand kalian berdiri. Ekspektasi kualitas tinggi baik dari segi desain, bahan, packaging, sampai servisnya. Dan yang terakhir, butuh effort dan modal yang lebih besar untuk di awal buat foto katalog, buat model, buat campaigns, ads segala macam. Itu butuh duit yang lumayan gitu ya. Nah, segmen ini cocok kalau kamu bisa bangun identitas brand yang kuat dan beda, atau kalian punya diferensiasi yang berbeda dari brand lain. Yang kedua, produkmu punya uniqueness atau ciri khas yang mungkin jarang atau yang tidak dipunyai brand lain. Dan yang ketiga, siap bersaing lewat kualitas dan brand value, bukan main di perang harga. Nah, untuk alternatifnya atau tengah-tengahnya itu ada namanya middle sweet spot, teman-teman. Kalian bisa branding tetap oke, tetap keren, tetap eksklusif, tapi kalian bisa ngasih harga yang masih bisa dijangkau menengah gitu ya. Tapi untuk segmen pasar di sini ini ada sedikit trikinya. Ya karena sesuai sama namanya middle gitu ya, tengah-tengah. Dan ketika kita jalan, kemudian kita lebih condong untuk main di diskon-diskonan at the moment gitu ya, otomatis orang-orang di segmen bawah itu akan ikut terjaring gitu loh. Tapi kadang ini justru yang bikin suatu brand tersebut akhirnya ikut arus ke pasar bawah. Alih-alih ngambil customer yang ada di bawah,
justru malah kebanyakan brand-brand yang di tengah ini ikut malah ke bawah gitu loh. Makanya otomatis akan ikut kayak di brand-brand yang ambil di segmen low mid gitu. Masalahnya adalah ketika brand tersebut merasa nyaman untuk main di posisi ini, kemudian suatu saat mungkin dia pengen bikin produk yang menarget pasar yang lebih tinggi lagi, atau dia pengen balik lagi ke mid, kebanyakan mereka itu kehilangan customer di situ karena customernya ternyata selama itu adalah dari kelas low, yang dimana kelas itu sangat sensitif sama namanya perubahan harga. Selisih 5.000 10.000 aja itu orang udah bisa nyari brand lain. Mungkin strategi yang bisa dijaga kalau misalnya kalian mau main di sini adalah looks premium, terlihat premium, tapi mungkin harganya masih worth it, masih masuk akal. Itu mungkin jadi penyeimbang di sini. Nah, ini agak-agak susah sih memang. Nah, ini mungkin ada yang tanya gitu ya nanti ke depannya. Ya udah, aku sekalian mumpung aku udah sempat research juga untuk masalah rank harga ya. Berapa sih rank harga antar kelas itu? Dan di sini aku punya research atau rekapan dari beberapa brand yang pernah aku handle dan melihat juga pasaran brand-brand lokal dari 2013 sampai 2015 ini. Mungkin ada selisih sedikit gitu ya di lapangan atau di di Indonesia, karena ini kan luas banget ya, dan aku nggak bisa mencakup seluruh dari Sabang sampai Merauke, tapi at least aku rangkum garis besarnya aja, dan sekalian juga karakteristik pembelinya dari masing-masing segmen pasar itu ya. Oke, segmen menengah ke bawah. Untuk range harga untuk kaos biasanya 50 sampai 120 ribuan. Untuk hoodie atau jaket biasanya range 150 sampai 300. Untuk kemeja atau celana mungkin range 100 sampai 180 ribu. Nah, untuk karakter pembelinya di sini sensitif sama harga. Kemudian mereka mengutamakan fungsional tapi tetap mau tampilannya oke. Loyalitasnya rendah ya teman-teman, kayak aku tadi udah bilang. Mereka akan nggak segan untuk pindah ke brand lain yang lebih murah. Kemudian untuk segmen menengah, range harganya untuk kaos itu kisaran 120 sampai 180 ribu. Untuk hoodie atau jaket range-nya 250 ribu sampai 450 ribu. Sedangkan untuk kemeja atau celana itu range-nya 180 sampai 300 ribu. Karakter pembelinya peduli sama brandingan dan desain. Masih sensitif harga tapi mulai menghargai namanya quality teman-teman. Dan mereka biasanya mulai loyal dan bangga untuk pakai brand di segmen ini. Untuk segmen menengah ke atas atau semi premium ya, karena setelah aku breakdown lagi itu di atasnya menengah atas itu masih ada yang premium teman-teman. Jadi aku coba bikin 4 segmen. Untuk yang segmen menengah atas atau semi premium aku bilangnya, itu untuk range harganya kaos 200 sampai 350, sedangkan untuk hoodie atau jaket itu 500 sampai 900 ribu, kemeja celana itu 300 sampai 600 ribuan. Untuk karakter pembelinya, mereka biasanya peduli sama lifestyle, image, dan community. Berani bayar lebih mahal untuk kualitas dan identity. Dan mereka itu cenderung loyal dan pride atau bangga jadi early adopter dari rilisan yang paling baru. Dan mereka juga sering memperhatikan packaging, campaign yang dikeluarkan si brand tersebut, dan detail produknya. Kemudian yang terakhir ada segmen yang premium atau yang high end gitu ya. Untuk range harga kaos itu 400 sampai 800 ribu. Itu ada teman-teman kalau misalnya kalian tahu ya. Hoodie 1 juta ke atas. Untuk kemeja atau celana 700 sampai 1,2 juta. Untuk karakter pembelinya, gaya hidupnya itu urban, artisy, dan edgy gitu. Jadi mereka itu bisa dibilang hype-hype kayak gitu. Kemudian mereka sangat concern sama story dan rilisan-rilisan yang limited. Jadi mereka itu rela ambil harga yang mahal untuk rilisan-rilisan barang-barang yang limited teman-teman. Tipikalnya mereka itu belanja bukan karena butuh ya, tapi karena lifestyle, karena pengen terlihat luxury kayak gitu. Nah, itu udah aku jabarin semua. Semoga kalian bisa jelas ya dalam menentukan kedepannya mau main di segmen apa. Karena kayak yang udah sering aku bilang, suatu bisnis itu nggak bisa menyasar semua segmen pasar. Pastikan untuk di awal kalian bisa fokus dulu di satu segmen pasar. Kalian fokusin di situ, insya Allah justru malah bukannya kecil untuk customernya, tapi kalian bisa memaksimalkan juga dalam prosesnya, dalam operasionalnya, dalam produksinya. Jadi
Aku pengen tahu pendapat kalian. Kalian lebih tertarik main di segmen mana? Dan kasih tahu alasannya. Kalian bisa komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan nyalain juga loncengnya, karena aku akan bakal lebih banyak lagi bahas tentang dunia clothingan. So, see you guys on next video. Bye-bye.